Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua diberi kesehatan, kesempatan, serta keselamatan hingga kita dapat mengikuti aktivitas sehari-hari, khususnya pembelajaran jarak jauh atau daring sebagaimana mestinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu. Kalau kita mengenai diskon, sekarang kita masuk pada bunga majemuk. Ya, bunga majemuk. Sekarang kita masuk pada definisi daripada bunga majemuk. Ya, pengertian bunga majemuk maksud saya. Ya, jika seseorang menyimpan uang di bank, kemudian setiap akhir periode bunga yang diperoleh tersebut tidak diambil, ya maka bunga itu akan bersama-sama modal menjadi modal yang baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Proses bunga berbunga pada ilustrasi ini dinamakan bunga majemuk. Nah, kalau bunga tunggal, ya kalau bunga tunggal bunganya itu tidak dibungakan kembali, ya bunga yang tidak diambil itu tidak dibungakan. Kalau bunga majemuk, bunga yang tidak diambil itu kemudian dibungakan kembali, disatukan dengan modal. Ya, perhatikan contoh. Sinta meminjam uang di koperasi untuk membeli mobil sebesar 75 juta, ya sekitar 75 juta dengan bunga majemuk 3% per tahun selama 3 tahun. Sinta mendapatkan rincian pinjamannya yang harus dibayarkan di akhir tahun ketiga sebagai berikut. Nah, perhatikan ini. Tahun pertama, tahun ke-0, bunganya 0, dia minjam 75 juta. Nah, bulan depannya, tahun pertama, yaitu dia mendapat bunga. Dia dikenakan bunga, yaitu 3%. Tahun pertama, ya, akhir tahun pertama, ya, tahun pertama, satu tahun ke depan. Dia dikenakan bunga 3% atau 3/100 dari 75 juta uang yang dipinjam. Jadi 3/100 dikali 75 juta itu hasilnya adalah 2.250.000. Nah, jadi pinjamannya itu yang 75 juta itu menjadi 77.250.000, yaitu pinjaman awal yaitu 75 juta ditambah bunga 2.250.000, jadi 75 juta tambah 2.250.000 itu sama dengan 77.250.000. Itulah pinjaman pada akhir tahun pertama, ya. Kemudian pada akhir tahun kedua dia kembali dikenakan bunga 3%. 3% atau 3/100 dari 77.250.000. Jadi 3/100 kali 77.250.000 itu sama dengan 2.317.500. Nah, pinjamannya tadi menjadi bertambah. Kenapa ditambah bunga ini lagi? Yaitu 77.250.000 ditambah 2.317.500. Sehingga pada akhir tahun kedua pinjamannya menjadi 79.567.500. Ya, 79.567.500. Itulah dia pinjamannya. Nah, kemudian bunganya bertambah lagi 3/100 kali 79.567.500 menjadi 2.387.025 rupiah. Itulah dia bunga pada akhir tahun ketiga. Ya, maka mau pinjamannya itu menjadi 79.567.500 ditambah 2.387.025 rupiah menjadi 81.954.525 rupiah. Ya, inilah dia pinjaman akhirnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka bunga pada akhir tahun pertama itu 2.250.000, bunga pada akhir tahun kedua 2.317.500, bunga pada akhir tahun ketiga itu 2.387.025 rupiah. Karena dia bunganya, perkembangan bunganya, ya. Nah, jadi di sini ini merupakan bunga majemuk. Kenapa? Karena kalau kita lihat bunganya itu terus bertambah, ya.
Oke, nah contoh. Dinda menyimpan uangnya di bank sebesar 2 juta dan bank memberikan bunga 10% setahun. Jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan besarnya bunga pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan akhir tahun ketiga. Ya. Nah, kita lihat di sini tahun ke-0 bunganya 0, modal akhirnya berapa? 2 juta. Ya, pada akhir tahun pertama maka dia mendapat bunga 10% dari bank, itu 10/100 dari 2 juta. Maka 10/100 kali 2 juta adalah 200.000. Sehingga modal akhirnya uang yang di bank itu menjadi 2.200.000 rupiah ini. Nah, pada akhir tahun kedua dia mendapat lagi 10% dari 2.200.000 menjadi 220.000 itu bunganya pada akhir tahun kedua. Maka modal dia yang tadi mula-mula 2 juta menjadi 2.420.000. Dari mana? Dari 2.200.000 ditambah 220.000 nih. Ini tambah 2.200.000 ditambah 220.000 menjadi 2.420.000. Pada akhir tahun ketiga bunganya pun bertambah lagi karena tidak diambil-ambil, maka 10/100 kali 2.420.000 menjadi 242.000. Itulah dia bunga pada akhir tahun ketiga. Nah, modal akhirnya menjadi ini 2.420.000, modal akhir tahun kedua ditambah dengan bunga pada akhir tahun ketiga 220.000 menjadi 2.662.000 rupiah, ya. Sehingga diperoleh ya bunga akhir tahun pertama 200.000 nih, kemudian bunga akhir tahun kedua 220.000 nih, dan bunga pada akhir tahun ketiga adalah 242.000. Kalau ditanya berapakah modal Dinda pada akhir tahun kedua, maka jawabannya modalnya adalah 2.420.000 rupiah pada akhir tahun kedua. Kalau ada pertanyaan seperti itu, nah perhatikan. Ya, ini contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ayo berlatih. Nah, ini dia. Dengan cara yang sama ya. Bu Berliana menyimpan uangnya sebesar 5 juta pada sebuah bank yang memberikan bunga 5% setahun selama 5 tahun. Dan bunganya tidak pernah diambil. Jika dianggap tidak ada administrasi bank, tentukan rincian modal Bu Berliana di bank tersebut selama 5 tahun. Nah, ini untuk menyelesaikan yang A ini kerjakan seperti yang contoh yang 2 contoh tadi dengan tabel tadi, ya. Kok tadi ada sampai akhir tahun ketiga sampai akhir tahun kelima, ya. Kemudian yang B, oh ini masih apa ya, B, yang B ini ini C ya. Nah, B besarnya bunga pada akhir tahun ketiga dan kelima, bunganya berapa pada akhir tahun ketiga dan kelima. Dan C, uang Bu Berliana seluruhnya pada akhir tahun kelima. Ya, uang Bu Berliana seluruhnya pada akhir tahun kelima. Ya, nah dia materi kita pada kali ini dengan 2 contoh soal dan kemudian ditutup dengan latihan, yaitu ayo berlatih. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.